Tiga huruf ini sedang mengguncang dunia energi. LNG. Ekspor LNG. LNG, Liquefied Natural Gas atau gas alam cair, disebut-sebut sebagai solusi ajaib untuk banyak masalah energi global. Di Eropa, LNG menjadi penyelamat setelah pasokan gas dari Rusia berkurang drastis. Di Asia, LNG dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Sementara itu, di Amerika Serikat, Qatar, dan Australia, tiga produsen terbesar dunia, LNG dianggap sebagai sumber keuntungan besar. Negara-negara ini sedang berlomba membangun infrastruktur baru untuk mengirimkan semakin banyak gas cair ke seluruh dunia. Tapi, benarkah ini ide yang bagus? Pada tahun 1823, ilmuwan Inggris Michael Faraday menemukan bahwa gas bisa berubah menjadi cair jika didinginkan dan dikompresi. Prinsip yang sama digunakan saat ini untuk memproduksi LNG. Gas alam, yang sebagian besar terdiri dari metana, didinginkan hingga minus 160 derajat Celcius. Pada suhu ini, gas berubah menjadi cair, dan volumenya menyusut hingga 600 kali lebih kecil. Inilah yang memungkinkan LNG untuk diangkut lintas benua. Ini sangat krusial jika ingin mengirimkan gas ke jarak jauh. Membangun pipa gas dari Australia ke Jepang, misalnya, tidak memungkinkan. Karena itulah, sejak 1959, ketika kapal Methane Pioneer pertama kali mengirimkan LNG melintasi Atlantik, perdagangan LNG terus berkembang. Namun, lonjakan permintaan LNG terjadi pada 2022 setelah Rusia menginvasi Ukraina. Sebagai respons terhadap sanksi ekonomi Barat, Rusia menutup pipa gas utama yang menyuplai Eropa. Pada saat itu, 40% gas alam Eropa berasal dari Rusia. Tanpa pasokan ini, Eropa panik dan mulai mencari alternatif, termasuk LNG. Keunggulan LNG adalah fleksibilitasnya. Kapal bisa dialihkan ke pasar yang lebih membutuhkan, dan bagi Eropa, LNG menjadi penyelamat. Sejak saat itu, Eropa mulai membangun lebih banyak terminal impor LNG untuk menggantikan pipa Rusia. Sementara itu, AS, sekarang eksportir LNG terbesar di dunia, mempercepat pembangunan terminal ekspor untuk mengubah gas domestiknya menjadi LNG. Namun, perang di Ukraina bukan satu-satunya faktor pendorong booming LNG. Asia adalah pasar utama yang terus meningkatkan infrastrukturnya. China dan India misalnya sedang memperluas fasilitas impor mereka untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Sebuah studi oleh Global Energy Monitor menunjukkan bahwa jika semua proyek LNG yang sedang direncanakan benar-benar dibangun, kapasitas ekspor global bisa meningkat 3 kali lipat, sementara kapasitas impor bertambah 2/3. Mungkin tidak semuanya akan terwujud, tetapi bahkan jika hanya sebagian yang jadi, dampaknya tetap besar. Tetapi dengan pertumbuhan LNG yang begitu pesat, pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi perubahan iklim? Banyak yang menganggap LNG sebagai energi beremisi rendah. Selama bertahun-tahun, LNG dipromosikan sebagai bahan bakar rendah emisi. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kenyataannya mungkin tidak sebaik yang kita kira. Saat dibakar di pembangkit listrik, gas alam memang menghasilkan setengah emisi CO2 dibandingkan batu bara. Tapi itu hanya separuh cerita. LNG harus melalui serangkaian proses panjang sebelum sampai ke pembangkit listrik. Ekstraksi dari dalam tanah, pencairan di pabrik, pengangkutan ribuan kilometer ke tujuan, kemudian regasifikasi sebelum akhirnya digunakan. Setiap tahap ini membutuhkan energi dan menghasilkan emisi tambahan. Bahkan lebih parah lagi, ada risiko kebocoran metana di sepanjang rantai pasokan LNG. Masalah utama metana adalah ia merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibandingkan CO2. Dalam 20 tahun pertama setelah dilepaskan ke atmosfer, metana memiliki potensi pemanasan lebih dari 80 kali lipat dibanding CO2. Lebih buruk lagi, kita masih belum sepenuhnya tahu berapa banyak metana yang sebenarnya bocor ke atmosfer. Perusahaan tidak diwajibkan mengukur emisi mereka sendiri. Baru dalam beberapa tahun terakhir, akademisi dan organisasi independen mulai mengumpulkan data ini secara lebih sistematis. Saat ini, kita baru memahami sekitar 5% dari total emisi metana LNG. Kita masih harus meneliti 95% sisanya. Sebuah studi terbaru bahkan menyebutkan bahwa jika kebocoran metana di sepanjang rantai pasokannya tinggi, LNG bisa lebih buruk bagi iklim dibandingkan batu bara. Namun, perlu dicatat bahwa studi ini belum melewati proses peer review, dan sebagian besar penelitian lain masih menyimpulkan bahwa LNG lebih bersih daripada batu bara.
Tetapi pertanyaan sebenarnya bukan apakah LNG lebih baik, melainkan apakah LNG cukup baik untuk mencapai target iklim kita. Dan jawabannya adalah tidak, LNG tetap tidak cukup baik. Industri LNG berargumen bahwa gas alam adalah solusi sementara yang membantu transisi energi, terutama di Asia yang masih sangat bergantung pada batu bara. Tentu saja, jika ingin mencapai net zero, kita harus meninggalkan semua bahan bakar fosil, termasuk LNG. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, transisi dari batu bara ke LNG tetap penting. Masalahnya investasi besar dalam infrastruktur LNG dapat membuat kita terjebak dalam penggunaan bahan bakar fosil selama puluhan tahun. Terminal LNG memiliki umur operasional sekitar 20 tahun atau lebih dan kontrak pasokan LNG seringkali berlaku untuk jangka waktu yang sama. Jika kita berinvestasi besar-besaran dalam LNG sekarang, kita bisa membuat penggunaan bahan bakar fosil tetap lebih murah dibandingkan energi bersih, dan itu bisa memperlambat transisi ke energi terbarukan. Selain itu, ada risiko besar bahwa permintaan LNG tidak akan sebesar yang diperkirakan, terutama jika pemerintah dunia benar-benar menepati janji mereka dalam mengurangi emisi. Jika itu terjadi, banyak infrastruktur LNG yang baru dibangun bisa menjadi aset terdampar yang tidak menghasilkan keuntungan, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor dan pemerintah. Risikonya ada, tetapi kami memperkirakan permintaan LNG masih akan meningkat setidaknya hingga 2035. Namun, prediksi hanyalah prediksi. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana permintaan akan berkembang dalam beberapa dekade mendatang? Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Di sisi lain, beberapa negara membangun lebih banyak terminal LNG bukan karena alasan ekonomi, melainkan untuk keamanan energi. Kapasitas impor LNG berperan penting sebagai cadangan jika ada gangguan pasokan lain, seperti yang terjadi di Eropa setelah Rusia menutup pipa gasnya. Jadi, apakah kita harus terus mendorong ekspansi LNG atau sebaiknya berhenti? Ini bukan pertanyaan mudah. LNG memang fleksibel, serbaguna, dan relatif murah. Tetapi, ada dua masalah utama. Pertama, kita harus memastikan LNG benar-benar lebih baik bagi lingkungan dibandingkan alternatif lainnya. Kedua, kita harus menilai dengan cermat seberapa banyak LNG yang benar-benar dibutuhkan dan untuk berapa lama. Di Indonesia, LNG memiliki peran penting dalam bauran energi nasional. Sebagai negara kepulauan dengan permintaan energi yang terus meningkat, LNG menjadi solusi untuk memasok listrik ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan pipa gas. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar dalam infrastruktur LNG, termasuk terminal regasifikasi terapung, FSRU, dan terminal darat di berbagai daerah. Namun, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa LNG benar-benar menjadi solusi jangka menengah, bukan penghambat transisi menuju energi terbarukan. Indonesia juga merupakan salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, dengan pelanggan utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Namun dengan meningkatnya konsumsi domestik dan pergeseran global ke energi hijau, muncul pertanyaan, haruskah Indonesia terus mengandalkan ekspor LNG atau mulai berfokus pada penggunaan domestik yang lebih strategis? Selain itu, dampak lingkungan dari rantai pasok LNG masih belum sepenuhnya dipahami di Indonesia. Kebocoran metana dari produksi dan transportasi LNG dapat berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global, dan data mengenai emisi ini masih terbatas. Jika Indonesia ingin memenuhi target net zero emission pada 2060, maka strategi pemanfaatan LNG harus lebih transparan dan berbasis data. Pada akhirnya, LNG tetaplah bahan bakar fosil. Jika kita serius ingin memperlambat perubahan iklim, kita harus meninggalkannya. Lebih cepat, lebih baik. Setiap terminal LNG yang dibangun hari ini hanya akan membuat transisi energi semakin sulit. Indonesia perlu memastikan bahwa investasi energi saat ini benar-benar mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.